sini saya akan menjelaskan tentang biaya modal. Di sini terdapat 5 agenda dalam biaya modal. Yang pertama adalah konsep dasar dari biaya modal. Yang kedua, komponen-komponen biaya modal dan perhitungannya. Yang ketiga adalah biaya modal rata-rata tertimbang dan perhitungannya. Yang keempat adalah konsep jadwal biaya modal. Yang kelima adalah kaitan antara jadwal modal dan peluang investasi. Baik, di sini terdapat dalam slide berikutnya, yaitu rumus-rumus yang digunakan dalam biaya modal. Konsep dasar, komponen individual, dan perhitungan biaya modal. Baik, konsep dasar dari biaya modal itu ada dua yang diambil, yaitu biaya modal dan dua macam biaya modal. Yang pertama, biaya modal. Biaya modal yaitu memiliki dua sudut pandang ketika dipertanyakan definisinya. Definisi yang diambil di sini ada dua, yaitu bagian investor. Bagian investor ini yaitu tingkat pendapatan minimum yang dipersyaratkan untuk para pemilik saham atau pemilik modal tersebut. Yang kedua, bagi manajemen perusahaan. Biaya yang harus dihitung dan disediakan atas dana yang diperoleh dari perusahaan daripada pemilik modal. Yang kedua adalah dua macam biaya modal. Di sini terdapat dua biaya yang digunakan, yaitu yang pertama biaya modal individu. Biaya modal individu ini terdiri dari biaya hutang dan biaya ekuitas, seperti biaya saham biasa dan biaya saham preference. Yang kedua adalah biaya modal rata-rata tertimbang. Biaya modal saham biasa atau cost of common stock. Beberapa pendekatan untuk menghitung KS adalah: 1. Pendekatan pendapatan investasi bebas risiko ditambah premi risiko pasar dengan rumus KS sama dengan RF tambah RPM. Yang kedua, pendekatan CAM atau Capital Asset Pricing Model dengan rumus KS sama dengan RF tambah BI kali E kali RM kurang RF. Keterangan RF sama dengan tingkat pendapatan atas investasi bebas risiko atau risk free rate. Yang kedua, RM sama dengan tingkat pendapatan di pasar investasi yang diharapkan. Yang ketiga, BI sama dengan konstanta atau tingkat risiko sistematis yang ada dalam saham. Yang ketiga, RPM sama dengan premi risiko pasar. Dua, pendekatan dividen dengan tiga macam skenario. Yang pertama, jika dividen diasumsikan jumlahnya akan terus tetap, maka menggunakan rumus KS sama dengan DO dibagi dengan PO. Yang kedua, jika dividen diasumsikan tumbuh konstanta selamanya, maka KS sama dengan D1 dibagi PO tambah G. Yang ketiga, jika dividen diasumsikan tumbuh tidak konstan, maka dengan pemisalan rumusnya kurang lebih akan termodifikasi dengan rumus PO sama dengan sigma 3 T sama dengan 1 DO kali 1 tambah G1 dikali T dibagi 1 tambah KS kali T tambah sigma 6 T sama dengan 4 D3 kali 1 tambah G2 kali T dibagi 1 tambah KS kali T ditambah sigma T sama dengan 7 D6 kali 1 tambah G3 kali T dibagi 1 tambah KS dikali T. Biaya modal saham preferen atau cost of preferred stock. Rumus KP sama dengan D dibagi PO kali 100%. Keterangan PO sama dengan harga jual saham preferen pada tahun mulanya
D sama dengan dividen atas saham preferen. Biaya modal laba ditambah KR besarnya dianggap sama dengan biaya modal saham biasa atau KS yang lebih beredar. Biaya modal utang. Biaya modal utang rumus masalahnya PO sama dengan harga jual surat utang pada saat pertama kali terbit. IT sama dengan besarnya bunga atau intens yang dibayarkan kepada periode T. PT sama dengan nilai pelunas pokok utang pada periode T. N sama dengan jangka waktu sampai dengan jatuh tempo. Yang berikut biaya modal utang. Itu ada dua jika. Yang pertama, jika obligasi yang dijual di pasar nilainya tidak sama dengan nilai nominal, maka dapat terjadinya kondisi premium atau diskon. Yang kedua, besarnya modal utang. Setelah pajak KD atau KD dapat dihitung dengan rumus. Rumus masalahnya T sama dengan besaran persentase pajak obligasi atau utang yang berlaku. P sama dengan nilai nominal atau face value obligasi. PO sama dengan harga jual obligasi. N sama dengan umur obligasi. Yang berikut biaya modal rata-rata tertimbang, yaitu yang pertama E sama dengan jumlah modal dari saham biasa, yang kedua D sama dengan jumlah utang, yang ketiga P sama dengan jumlah modal dari saham istimewa, yang keempat KE sama dengan biaya modal saham biasa, yang kelima KD sama dengan biaya modal utang setelah pajak, yang terakhir KP sama dengan biaya modal saham istimewa. Biaya modal rata-rata tertimbang. Berdasarkan buku Finansial Manajemen karangan Brigham 2013, rumus Watts dinyatakan sebagai berikut. Rumus seperti pada slide yang ditampilkan. Yang berikut saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi Watts. 1. Dinamika pasar saham dan pasar obligasi. Meskipun pada umumnya dan secara long term trend, kedua pasar ini berada pada posisi equilibrium dan stabil. Ada masanya di mana gejolak ekonomi negara bisa membuat cost of debt dan cost of common preferred stock naik pada tingkat yang tak tertahankan. Yang kedua, market risk premium, di mana tingkat pengendaraan risiko dari sisi investor lah yang jadi penentu premi risiko pasar. Para manajer perusahaan tidak mungkin untuk mengontrol hasrat investor secara keseluruhan. Yang ketiga, tingkat pajak sebagai sesuatu yang diproposalkan oleh kepala negara beserta kementeriannya dan kemudian disahkan oleh DPR atau MPR. Perusahaan hanya bisa menurut. Yang berikut saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi Watts. Yang pertama, kebijakan struktur modal. Jika perusahaan ingin menaikkan porsi utang sembari menurunkan porsi pendanaan dari saham, Watts-nya bisa saja turun. Meskipun harus diingat bahwa menaikkan utang menaikkan risiko solvabilitas, misalnya pada DER dan DAR. Yang kedua, kebijakan dividen. Semakin tinggi presentasi DPR, dividen payout ratio, maka semakin besar pula cost of equity yang harus ditanggung perusahaan akibat keharusan melakukan penawaran saham baru untuk mendanai anggaran modalnya dan juga berisiko meningkatkan Watts-nya. Yang ketiga, kebijakan investasi. Pada umumnya perusahaan berusaha untuk menjaga asumsi risiko setara dengan menginvestasikan dana yang diperolehnya dengan
dengan tingkat risiko rendah tinggi ke aset yang memiliki risiko rendah tinggi juga. Tentang marginal cost of capital and investment opportunity schedule. Marginal cost of capital, katakanlah perusahaan telah menentukan struktur modal optimalnya yang terdiri dari 30% utang, 10% saham preferen, dan 60% saham biasa. Total 100%. Agar struktur modal optimalnya tetap bisa dipertahankan, maka setiap tambahan dana baru yang diperoleh sebesar 1000 marginal harus tetap terdiri dari Rp300 utang, Rp100 saham preferen, dan Rp600 saham biasa. Jika komponen cost of capitalnya tetap, maka WACC-nya seharusnya tetap sama. Dan yang berikut, break or jumps in the marginal cost of capital schedule. Besarnya biaya modal rata-rata tertimbang tidak akan bisa tetap dipertahankan jika kebutuhan dana perusahaan dalam satu periode tertentu semakin besar. Penyebab komponen cost of capital juga akan mengalami peningkatan sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran. Permasalahannya adalah kapan terjadi perubahan WACC. Yang berikut marginal cost of capital schedule dan investment opportunity schedule (IOS). IOS adalah grafik yang menunjukkan kesempatan investasi yang dapat diambil perusahaan dan diurutkan dari expected return tertinggi sampai terendah. Anggaran biaya modal perusahaan yang paling optimal bisa ditetapkan dari titik expect return di mana grafik IOS bertemu dengan marginal cost of capital ditetapkan perusahaan sebelumnya. Dan yang berikut rumusnya teman-teman bisa lihat di slide 19. Terima kasih.